Camera off, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Ibnanfa dengan NIM 231040-199. Di sini izinkan saya untuk presentasikan hasil kerja saya mengenai peran reward dalam pendidikan Islam untuk meningkatkan kedisiplinan ibadah. Nah, yang pertama yakni pendahuluan. Yang pertama yakni kedisiplinan ibadah adalah fondasi karakter. Kemudian tapi strategi santri ini yang kurang, hanya berfokus pada sanksi dan tata tertib dan belum efektif atau dan motivasi. Kedisiplinan ibadah remaja seringkali bermasalah. Nah, di era sekarang, apalagi era digital, seringkali saya menjumpai santri-santri itu kedisiplinan ibadahnya masih kurang atau lemah. Akibatnya fondasi keagamaan dalam diri santri tersebut itu juga kurang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana peran reward tersebut untuk meningkatkan kedisiplinan ibadah santri. Yang pertama, mekanisme reward motivasi. Alur yang pertama yaitu reward sebagai stimulus. Nah, tahap awal reward itu menjadi pemicu atau dorongan untuk santri bisa melakukan atau menjalankan peraturan yang ada di pondok pesantren dengan semangat dan dengan karena ada pemicu dari reward tadi. Kemudian yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, ini gimana? Jadi santri akan termotivasi dari luar seperti aku akan melakukan ibadah yang rajin atau mengaji setiap hari agar aku mendapatkan reward. Itu maksud dari motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, kemudian yang ketiga yakni transformasi gradual. Transformasi gradual ini maksudnya dengan dia pada awalnya mengharapkan reward terus menerus. Nah, kegiatan rajin beribadah karena reward tadi akan diulang-ulang terus menerus. Nah, lama-lama akan jadi kebiasaan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir motivasi insting dan kebiasaan berkelanjutan. Nah, dari yang ketiga ini kan santri telah terbiasa dengan kebiasaan yang rajin ibadah, rajin mengaji. Nah, muncullah motivasi insting atau kemauan dan kesadaran spiritual dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini bisa jadi kebiasaan berkelanjutan tidak hanya di pondok, tapi juga bisa rajin beribadah di rumah juga. Kemudian konsep dan bentuk reward. Yang pertama, di sini ada 3 jenis reward. Yang pertama reward material, contohnya hadiah fisik atas prestasi. Jadi reward material kita bisa memberikan hadiah atau reward kepada santri-santri yang telah memenuhi target atau yang sudah rajin beribadah, yang rajin ngaji, kita bisa berikan reward semisal pensil atau buku atau pulpen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni reward non material. Reward non material ini contohnya pujian verbal atau pengakuan publik. Nah, ini bisa dilakukan apabila ada santri yang berprestasi pintar, itu bisa kita berikan apresiasi dengan memanggil santri tersebut di depan kelas, kemudian diberitahukan ini loh anak ini loh pintar, udah memenuhi target, udah rajin seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni reward berbasis hak istimewa, contohnya izin pulang sehari semalam sebagai kriteria spesifik. Nah, reward ini mungkin agak berbeda dari 2 reward sebelumnya karena ini reward ini tuh sebagai hadiah yang menyenangkan. Kayak contohnya izin pulang sehari semalam. Nah, santri itu kan pasti kayak pengen pulang ke rumah walaupun sehari atau 2 hari, walaupun nggak lama, tapi pasti pengen pulang. Nah, ini bisa dipakai sebagai hadiah atau reward untuk santri yang sudah rajin beribadah, rajin mengaji dan memenuhi target dari pondok tersebut. Nah, kalau semisal
rumahnya jauh di luar kota atau di luar pulau, itu bisa dengan diperbolehkan keluar pondok untuk sekedar refreshing atau jalan-jalan di sekitar pondok atau beli jajanan, makanan kesukaan mereka atau pelajaran seperti itu. Kemudian relevansi dalam pendidikan Islam. Yang pertama yakni behavioristik barat atau Western behavioristik. Di sini ada Skinner's operant conditioning dan focus yang terbatas. Skinner's operant conditioning yaitu metode pembelajaran psikologi yang dimana perilaku seseorang dibentuk oleh konsekuensi yang mengikutinya. Maksudnya perilaku yang mendapatkan imbalan akan cenderung dilakukan terus-menerus atau berulang, sedangkan perilaku yang mendapatkan hukuman cenderung akan dihindari. Kemudian pendidikan Islam atau Islamic education. Di sini ada perspektif target atau dorongan dan motivasi untuk berperilaku baik. Kemudian janji ilahi atau divine promise transcendental, maksudnya yaitu imbalan balasan pahala atau surga dari Allah. Kemudian yang ketiga berdasarkan iman, reward dan kesadaran. Jadi maksudnya intinya yang behavioristik barat itu berfungsi untuk mengubah perilaku saja, sedangkan pendidikan Islam itu berfungsi untuk mengubah perilaku dan juga hati. Seperti dia sudah punya kesadaran spiritual dari dalam dirinya, tidak hanya mengharapkan imbalan saja. Kemudian indikator kedisiplinan ibadah. Nah, gimana sih kita bisa tahu santri mana yang layak mendapatkan reward dan yang belum layak mendapatkan reward? Kita bisa memakai ini, absensi tahfidz dan capaian hafalan, seperti santri membaca Al-Quran, terus juga ada kehadiran sholat berjamaah. Nah, ini bisa dipakai misalnya kita punya data absensi nama-nama santri, nanti kalau sholat jamaah nanti dicatat, oh santri ini kan ada nama-namanya data itu ya, santri ini oh sholat jamaah nanti dicetak. Nanti kalau ada bolong berarti dia bisa jadi tidak mendapatkan reward pada rekapan 1 bulan. Nah begitu juga dengan membaca Al-Quran. Biasanya kalau di pondok saya dulu itu ada target 1 bulan, misalnya hafal juz 30 atau hafal juz 1 seperti itu. Nanti kalau ada santri yang sudah memenuhi target atau lebih dari target tersebut akan layak mendapatkan reward yang sudah disebutkan tadi. Dan yang terakhir kesimpulan dan implikasi. Yang pertama yaitu reward signifikan untuk motivasi dan kedisiplinan. Privilege based reward, misalnya izin pulang tadi, memiliki fondasi konseptual yang kuat dan implikasinya kriteria jelas, transparansi, evaluasi periodik setiap 3 bulan dan terintegrasi